Inilah Kabupaten Kota Baru, bumi saijaan di Provinsi Kalimantan Selatan. Memiliki keindahan alam yang begitu menawan, mulai dari bukit, pantai, hingga keindahan bawah lautnya menjadikan Kota Baru sebagai salah satu daerah wisata yang patut dikunjungi di Indonesia. Memasuki usianya yang ke-74 tahun, berbagai hal telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kota Baru untuk mengembangkan daerah ini. Apa saja kemudian program prioritas pembangunan pemerintah Kabupaten Kota Baru di bawah kepemimpinan Bupati saya Jafar Al Idrus? Ikuti terus perjalanan saya dari Kota Baru untuk Indonesia. Kota Baru, sebuah daerah yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan luas daerah kurang lebih sekitar 9.400 km persegi, Kota Baru memiliki bentang alam yang indah menjadi magnet bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. Tak hanya bentang alamnya, Kota Baru juga memiliki hasil laut dan bumi yang melimpah. Pemerintah Kabupaten Kota Baru pun kini tengah mengembangkan sektor kelautan dan perikanan, serta sektor pertanian. Pembangunan infrastruktur dilakukan secara masif selama 8 tahun terakhir ini. Selain untuk menunjang sektor pariwisata, Pemkab Kota Baru juga membangun infrastruktur pendukung untuk menjadi daerah penyangga Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Berbagai terobosan dalam membangun Kota Baru dilakukan pemerintah agar masyarakatnya sejahtera dan mandiri. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bupati Kabupaten Kota Baru, ada Bapak Sayed Jafar Al Idrus. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Baik, ya. Pak Sayed. Saat ini kita sedang berada di salah satu destinasi wisata favorit ya, Pak, ya, masyarakat Pak. Kota Baru. Ini kita di pantai apa nih, Pak? Indah sekali nih, Pak. Ya, jadi saat ini kita ada di Pantai Kedambaan. Inilah pantai kebanggaan daripada warga Kabupaten Kota Baru. Yang begitu indah, yang selalu orang berkunjung dari beberapa daerah yang datang ke Kota Baru. Pak, apa saja nih Pak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk mengembangkan Pantai Kedambaan ini, Pak? Jadi selama ini ya tentu segala fasilitas yang harus kita lengkapi yang ada di Pantai Kedambaan ini, seperti ada beberapa koteks yang kita bangun. Iya, tadi saya kemudian juga ada beberapa juga kolam renang yang kita bangun supaya dia bisa berenang dari laut. Kemudian nanti dia bisa membilasnya naik ke atas di tempat kolam renang yang air tawar. Seperti itu, Mbak. Nah, kalau untuk pembangunan infrastrukturnya sendiri mungkin seperti akses jalan, seperti apa, Pak? Jadi saat ini memang yang selalu kita kembangkan adalah infrastruktur jalan. Karena bagaimanapun infrastruktur jalan ini adalah menunjang untuk kepentingan untuk orang datang berwisata. Seperti kita lihat ada beberapa jalan yang sudah termasuk kita lebarin, termasuk juga kita aspal supaya memberikan kemudahan seluruh warga yang dari luar untuk datang berwisata ke Kota Baru. Nah, selain sektor pariwisata, sektor apa lagi nih Pak yang menjadi unggulan di daerah ini? Jadi kita banyak sekali, Mbak, kalau di destinasi wisata kita di sini. Pantai kita ada pantai selain daripada Pantai Kedambaan, juga ada Pantai Teluk Tamiang, juga ada Pantai Teluk Waru. Jadi pantai-pantai ini luar biasa indahnya dan dengan pasir putih yang begitu bagus, lebih bersih. Sehingga ini dibuat jadi daya tarik untuk masyarakat yang dari luar untuk datang berwisata ke Kota Baru. Nah Pak, selain sektor pariwisata, potensi apa lagi nih Pak yang dimiliki oleh Kabupaten Kota Baru Pak untuk menunjang pembangunan di wilayah ini? Tentu berkaitan masih tetap dengan wisata yang ada, kita memang masih akan kita kembangkan. Ada beberapa pulau yang ada di seberang kita di sini, ada namanya Pulau Manti, juga ada Gusung Bangau. Ini seperti yang kita lihat contoh ada di Madrid, itu ada pulau tanpa ada satu pohon pun tidak ada. Itu bisa dibuat nanti kotek-kotek yang ada di atas itu, sehingga bisa melihatkan bahwa dengan keindahan buat karangnya yang ada di laut itu, Mbak. Jadi sangat baik sekali dan memang tidak jauh dari sini. Kurang lebih kita setengah jam sudah dari sini. Oke, berarti masih sektor pariwisata ya, Pak? Masih sektor. Mengembangkan wisata bawah laut. Iya, bawah laut. Pak.
Selain itu Pak, mungkin ada lagi Pak? Ya, jadi selain daripada itu, kita di visi misi pemerintah, dia ada agrobisnis dan pariwisata. Kita ada kembangkan bagaimana perikanan kita yang ada, seperti ada udang panami, yang kita ada udang windu yang kita kembangkan. Juga di sini ada kita lakukan seperti pertanian, sawah kita di sini ada kurang lebih 30.000 hektar yang sudah kita lakukan untuk dengan kelompok-kelompok tani. Itu bisa bisa bercocok tanam sampai 3 kali dalam 1 tahun. Oke, berarti tidak hanya sektor wisata, tapi sektor pertanian, sektor dari kelautan juga ikut berkontribusi ya Pak untuk membangun kota ini. Kota Baru ini juga kan akan menjadi salah satu daerah untuk menunjang ibu kota Nusantara yang ada di Kalimantan Timur. Seperti apa sih Pak persiapannya dengan begitu banyak potensi yang dimiliki di tentu kalau kita ingin menunjang, mendekatkan diri kita dengan ibu kota negara nanti IKN, tentu harus kita siapkan adalah infrastruktur jalan. Seperti yang ada mungkin jembatan penyeberangan, kemudian jalan juga harus minimal harus dilebarin, kemudian juga ada bandara kita harus hari ini sudah berjalan, kita perpanjang runway-nya supaya nanti pesawat Boeing bisa turun di Kota Baru. Selain itu juga ada kapal kapal tol laut nanti yang dari Kota Baru menuju Balikpapan juga menuju ke Sulawesi supaya ini lebih mendekatkan ke depan. Nah Pak, Bapak ini kan sudah menjabat sebagai Bupati Kota Baru selama 2 periode ya Pak. Tentu pasti ada capaian-capaian atau hasil yang Bapak lakukan selama periode kepemimpinan Bapak ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa saja capaian-capaiannya Pak? Jadi tentu selama saya 2 periode ini untuk menjalani pemerintahan Kabupaten Kota Baru Mbak, bahwa yang paling mendasar memang kita ada di pariwisata ini. Karena pariwisata bagaimanapun wisata ini, karena Kota Baru melihat daripada geografinya, ini kan tinggal kita memoles saja. Kalau di tempat lain kan mungkin harus berupaya, harus biaya besar yang harus dikeluarkan. Kalau di Kota Baru ini enggak gitu, akhirnya dipoles-poles karena sudah terbentuk. Selain daripada wisata juga tentu adalah infrastruktur jalan 1.380 kilo yang ada di Kabupaten Kota Baru. Pencapaian yang sudah kami lakukan itu sudah 70% dari selama dua periode ini. Itulah ya. Berarti memang pembangunan infrastruktur ini yang menjadi tolak ukur atau capaian yang cukup signifikan ya Pak, yang Bapak lakukan, Bapak kerjakan selama kepemimpinan Bapak ini. Pak, Kota Baru ini kan akan menuju ke hari jadinya nih Pak ya, dan salah satu rangkaian kegiatannya adalah ada expo ya Pak, saya dengar-dengar ya Pak ya. Boleh Pak saya diajak ke sana untuk melihat bagaimana? Boleh, nanti silakan kita ke sana Mbak melihatnya. Oke, baik Pak. Silakan Pak. Silakan. Oke. Beberapa kali saya datang sini ya ada banyak perubahan. Pantai ini dulu nggak kayak gini loh. Dulu sepi, nggak dilihat orang. Sekarang bisa mewakili pantai ini, bisa daya tarik wisata khususnya di Kalimantan Selatan dan di Pulau Kalimantan saya pikir. Sangat bagus dan banyak kemajuan karena kami sudah ketiga kalinya meninjau Kota Baru ini. Banyak sekali yang berubah selama beliau menjabat, Bapak Bupati Said Djapar ya, sangat banyak kemajuannya. Didukung oleh Pemerintah Kabupaten Kota Baru menyelenggarakan Expo Saijaan Manjulang tahun 2024. Kegiatan ini pun menjadi salah satu rangkaian acara merayakan Hari Jadi Kota Baru ke-74. Baik Pak Sayan, saat ini kita sudah tiba di lokasi Expo ya Pak? Saijaan Manjulang. Oke, Expo 2024 Saijaan Manjulang. Oke, kita lagi ada di
Ini ada stand PKK. apa ini? Oh, ya. stand Dan PKK. Ini ada ibu juga. Ya. Wah, ada Ibu Bupati. Halo Ibu, apa kabar? Ibu Fatma ya Bu ya, Seva Bu. Oke Bu, kita sekarang ada di stand PKK Bu ya. Boleh saya masuk Bu, lihat-lihat? Wah, ini ada hasil-hasil. Hasil daripada kecamatan MKM kita. Iya. Baik, lumayan besar penurunan angka stunting di Kota Baru ini, Iya. Bu. Lantas program seperti apa dari PKK ini untuk bisa menurunkan stunting yang ada di Kota Baru? Ya alhamdulillah kami ada program, kami bikin seperti makanan tambahan kita bantu ke posyandu. Terus juga ada juga pengangkatan orang tua asuh. Nah, ada bapak asuh dan ibu asuh. Jadi beliau itu nanti sampai 3 bulan kita kasih ini, misalnya kita ada prioritas nih anak yang kita ini ya, kita fokuskan. Nah itu selama 3 bulan anak itu kita perhatiin prioritas. Jadi semua dan makannya apanya itu dianu dari ahli gizi. Berkat dukungan semua pihak ya, alhamdulillah angka stunting di Kota Baru sudah. Terima kasih. Terima Ibu. kasih, sampai ketemu lagi. Baik. Ya, Pak, kalau boleh tahu, sebenarnya ada jumlah berapa sih Pak peserta yang mengikuti Expo ini? Jadi di sini totalnya jumlah peserta yang ada dari kecamatan ada 22 kecamatan, kemudian ada SKPD juga, jadi totalnya kurang lebih 80 stand semuanya. Lalu tujuannya Pak diselenggarakan Expo ini apa sih Pak? Jadi kita karena ini menjelang hari jadi Kabupaten Kota Baru yang ke-74, jadi setiap tahunnya kita adakan Expo ini Mbak, supaya memperkenalkan apa aja sih produk UMKM kita yang ada dari kecamatan dan desa, kemudian juga kegiatan-kegiatan pekerjaan yang sudah kita kerjakan. Begitu Pak. Dan bisa langsung Ya, dilihat jadi sama masyarakat bisa melihat, ya. ya itu bentuknya gitu Pak. Oke. Ya. Nah, sejauh ini perputaran atau transaksi ekonomi di Expo ini sudah sampai berapa Pak? Ini karena ini sudah berjalan seminggu, ini kurang lebih 2,5 miliar yang sudah berjalan. 2,5 miliar rupiah, ekonomi Pak, ya? yang ada di sini. Wah, luar biasa Pak. Dari terselenggara Ya. Expo ini cukup banyak transaksi yang terjadi ya Pak? Ya, karena ini kan macam-macam produk yang ditawarkan. Kita keliling lagi Pak, Ya. melihat Ya, Pak. bagaimana Ya. keramaian Expo ini Pak ya. Puluhan stand hadir dalam expo ini, mulai dari unsur pemerintahan, swasta, organisasi masyarakat, hingga UMKM turut menyemarakan gelaran expo tahun ini. Saya dapat info stand Ya. yang menarik Ya. Pak. Ada stand for Dayak Pak, itu Ya, di mana itu? For Dayak. Jadi dia cara ciri khasnya ya kan ada yang di atas dia di misalnya perbatasan Sengayam, bahwa ada tradisi Dayak itu selalu dipelihara sampai hari ini. Jadi kalau ada acara-acara momen hari jadi kita selalu dia ikut tampil seperti itu. Oke, nanti kita ke sana ya Pak ya. Ya, boleh. Ini standnya juga menarik nih Pak. Ini stand Ya. apa ini Pak? Jadi ini stand-stand baju-baju kain dari Sirangan kita, Kota Baru. Ya. Jadi kalau ini kan sudah ada dipasarkan di mana-mana, sudah dijual, supaya Sirangan Kota Baru sudah bisa. Medan bisa orang besar. Iya. Sudah keluar pulau ya, Ya, sudah. keluar daerah ya ini Sudah. produksinya. Pemasarannya. oleh-oleh kan. Iya.
pariwisata. Oh, ini Jadi dinas untuk, pariwisata. ya, pralayang atau segala macam. Salah satu destinasi wisata juga Ya, nih Pak ya, sport ya Pak, Ya. para layang. Pralayang nanti di sana kan kita ada seri 3 dunia akan dibuka bertanding di mana biasanya ada 30 negara biasa begitu. Luar biasa Pak. Oke, baik Pak, kita sudah sampai di stand Ya. For Dayak. Dayak, Wah, luar biasa ini tampilannya. Memakai Baju khas Dayak. Dayak, Pak ya. Apakah ini memang salah satu stand yang unik tahun ini, Pak? Ya, ini baru boleh dibilang ini kan baru masuk ya. Tadinya kita berharap itu setiap tahun, tapi ini mudah-mudahan ke depan terus berlanjut supaya stand dari kawan-kawan kita dari Dayak semua bisa menampilkan ciri khasnya dia masing-masing. Ya. Sebagai salah satu suku asli yang ada asli di Kalimantan Selatan ya. Gue sangat senang sekali Pak ya, orang masyarakat pas bila datang ke sini pasti ya berkunjung ke stand ini ya, berfoto apa segala macam karena tentu pasti berbeda dengan sama yang ada yang lain-lainnya tentunya ya. gitu. Tentu selain daripada memang khas pakaian khas adatnya Dayak ya kan. Kemudian juga ada produk-produk yang dibuat kayak gelang apa segala macam ya kan. Dari tangan. Ada macam-macam itu dibuat ya, ada kerajinan masing-masing. Wow, Ada galung-galung juga yang dibuat macam-macam. Pemerintah Kota Baru sangat membantu dan Iya. ini jadi Bapak mendukung sekali Iya. apapun yang kegiatan kami secara keseluruhan. Ya. Berarti Bapak sebagai Bupati juga sangat mendukung pelestarian budaya ya Pak yang Iya. ada di Kota Baru ini ya Iya. Pak. Expo ini pun juga menjadi ajang pemerintah Kabupaten Kota Baru menampilkan hasil kerjanya kepada masyarakat. Didukung oleh Puncak Hari Jadi Kabupaten Kota Baru ke-74 digelar sangat meriah. Masyarakat tumpah ruah memenuhi lapangan Siring Laut Kota Baru. Semarak puncak Hari Jadi Kota Baru ke-74 semakin terasa dengan berbagai hiburan yang disajikan. Acara dibuka dengan penampilan tari Mayang Sari. Selanjutnya, ada tarian kolosal yang menceritakan legenda Datu Mabrur dan ikan todak yang menjadi ikon Kota Baru. Malam puncak acara Hari Jadi Kota Baru pun menyajikan penampilan dari artis ibu kota yang semakin memeriahkan acara. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Sahbiri Nur, turut hadir dalam acara tersebut dan sekaligus ikut meresmikan Air Mancur Menari SCA bersama Bupati Kota Baru, Syed Jafar Ali Drus. Puncak kemeriahan Hari Jadi Kota Baru ke-74 pun ditutup dengan kembang api yang menghiasi langit Kota Baru. Pak Syed, saya ucapkan selamat. Ya. Luar biasa sekali acara pada malam hari ini, hari di mana puncak Hari Jadi Kabupaten Kota Baru yang ke-74. Masyarakat begitu tumpah ruah, antusias mengikuti rangkaian acara pada malam hari ini. Selamat Pak, sukses. Tadi juga saya mendengar apresiasi dari Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang mengapresiasi pembangunan infrastruktur khususnya di kabupaten ini sungguh nyata begitu Pak. Kita berbicara mengenai Hari Jadi Kota Baru. Apa sih Pak tema tahun ini dan apa maknanya Pak? Jadi makna dari Hari Jadi Kabupaten Kota Baru menuntung akan itu bahasa Banjarnya menjulang dan menuntung akan. Jadi sebenarnya dengan perjalanan kami menjadi bupati 2 periode ini, tentu banyak kegiatan-kegiatan pekerjaan di akhir masa jabatan ini harus dituntungkan, diselesaikan. Bentuknya seperti itu bahasanya. Jadi maknanya adalah pekerjaan yang sudah kita kerjakan dari periode pertama terus periode kedua, ini kita mau menyelesaikan supaya pekerjaan yang ditinggalkan tidak ada lagi. Dan ini adalah untuk
diperlukan untuk kepentingan masyarakat ke depan. Oke, itu juga Ya. harapannya Ya, Pak, sekaligus harapannya. doanya Pak Ya. ya di hari jadi hari ini. Lantas apa kemudian Pak rangkaian acara hari ini sudah sangat meriah? Ya. Apakah ada acara-acara lainnya Pak masih dalam Ya, rangkaian hari tentu jadi Kabupaten Kota Baru? beberapa acara-acara yang akan kita persembahkan nanti sampai besok pun juga ada beberapa penyanyi-penyanyi dari luar, karena ini adalah untuk menghibur kepada masyarakat kita Kabupaten Kota Baru. Ini adalah juga nanti dilanjutkan oleh ada acara pralayang ke depan, terus nanti ada acara lagi trail game juga. Ini sampai di akhir bulan Juni, 1 Juni, di bulan Juni Cukup nanti. panjang ya Pak Ya. rangkaian acaranya Ya. dan tidak hanya hiburan tapi Ya. juga ada olahraga ya Ya, Pak, ajang olahraga, ya. olahraga. Baik, saya juga tadi Ya. melihat VT begitu pemerintah Kabupaten Kota Baru Ya. ini cukup banyak mendapat penghargaan di bawah kepemimpinan Bapak. Ya. Ada penghargaan dari Kementerian Kesehatan, Ya, Kementerian Hukum dan HAM, lalu Ya. pemerintahan Kabupaten Kota Baru juga ini Ya. mendapatkan 9 kali WTP ya Pak. Kuncinya apa sih Pak? Ya, jadi dapat selama saya menjabat mulai dari awal tentunya tidak luput daripada kerja bersama dengan seluruh SKPD yang ada, karena bagaimanapun menjadi teamwork itu harus penting, karena kalau kita tidak melakukan bekerja bersama tidak akan mungkin bisa mencapai apa yang kita inginkan. Tentu di dalam pemerintahan ini banyak hal yang harus kita selesaikan, jadi kita harus bersama-sama. Kalau kita tidak bersama, tidak akan mungkin kita bisa selesaikan. Kuncinya seijaan ya Pak? Seijaan, Semufakat, harus kebersamaan ya, semufakat, semayat, sekata. dan sekata. Ya. Oke Ya. Pak, baik. Sebagai Bupati Pak, apa kemudian harapan Bapak terhadap masyarakat Kabupaten Kota Baru di sisa masa kepemimpinan Bapak ini? Jadi tentu dengan di sisa masa jabatan saya, ada beberapa kegiatan-kegiatan pekerjaan yang harus kami selesaikan. Dan ini tidak luput daripada doa-doa seluruh masyarakat Kabupaten Kota Baru. Dan di sisa masa jabatan ini tentunya kami berharap dengan dukungan seluruh kawan-kawan dari SKPD untuk menyelesaikan. Tentunya ini adalah bagian daripada kepentingan daripada keperluan masyarakat kita yang ada Kabupaten Kota Baru. Oke, harapannya pembangunan, Ya, pembangunan terus berkelanjutan. pembangunan Ya. berkelanjutan, Ya. program-program yang belum Ya. selesai bisa Ya. diselesaikan Diselesaikan. begitu Pak ya. Baik, Pak, kalau saya boleh tanya, satu kalimat buat Ya. Kabupaten Kota Baru itu apa Ya. sih Pak? Satu kalimat untuk kedatangan Kota Baru, ayo ke Kota Baru berwisata. Oke, ayo ke Kota Baru berwisata Wisata, gitu ya. Karena ini bisa menjadi salah satu Ya, destinasi bisa wisata salah wisata, favorit ya, ya di betul. Indonesia. Ya, ya. Baik, Ya. Pak, saya terima Ya, kasih atas perbincangan kita satu harian full ini. Saya semakin mengenal Kabupaten Kota Kabupaten Kota Baru. Bumi Ya, Saijaan Saijaan. yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Ya. Sukses selalu Amin. buat Bapak Bupati. Ya. Terima kasih Ya, Pak terima kasih, Sayed. sama-sama. Sehat selalu Ya, Pak. terima kasih, selamat. Berbagai terobosan telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kota Baru untuk memajukan kabupaten ini. Mulai dari membangun sejumlah infrastruktur, mengembangkan sektor pertanian, kelautan, dan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan, serta bersiap diri untuk menjadi daerah penyangga ibu kota Nusantara. Seperti moto Kota Baru, Saijaan, yang artinya semufakat, sehati, seia, dan sekata untuk membangun kabupaten ini. Dari Kota Baru untuk Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.